Kemudian assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah ya, saya lihat Bu Meli semangat banget nih untuk hari ini. Iya. Dalam kegiatan kucing ini, saya selaku observer. Yang pertama dalam kegiatan kucing ini, Bu Meli harus mempunyai pertama rubrik penilaian, yaitu diantaranya sebagai kemitraan, yang kedua proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi. Nah, terus dan juga kita harus memiliki kompetensi inti dari kucing itu sendiri, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Nah, yang ingin saya tanyakan, kompetensi kucing apa yang ingin Bu Meli kembangkan dalam kegiatan kucing ini? Nah, jadi Bapak, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini itu saya ingin meningkatkan kompetensi terkait kehadiran penuh Bapak. Bagaimana bersikap terbuka, kemampuan untuk hadir sebagai dengan coaching seperti itu yang ingin saya kembangkan. Oke, baik, kita berarti yang ingin dikembangkan menghadirkan kehadiran penuh. Ya, mudah-mudahan dalam kegiatan kucing ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya silahkan dilaksanakan kegiatan kucing. Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak. Siap, enggak? Lanjut, Pak Aceh. Isi tempat tinggal. Bisa potong-potong lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aceh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore, Bu. Kita langsung aja ya Pak Aceh ya. Jadi sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Pak Aceh menjelang sesi coaching kali ini? Saya perasaannya tuh Bu agak pusing Bu. Ada unek-unek ya. Iya. Sebetulnya yang ingin saya sampaikan. Saya agak kesel juga nih. Waduh, kesel. Iya, Bu. Iya. Lalu di sini saya menghargai kekesalan Pak Aceh. Ya, coba kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama dari kekesalan Pak Aceh yang sedang Pak Aceh rasakan. Terus kita langsung ke sesi tanya jawab aja ya Pak Aceh ya. Apa tujuan yang ingin Pak Aceh capai dari sesi coaching kali ini? Tujuan yang saya ingin capai dari coaching ini itu saya ingin mendapatkan solusi Bu dari apa yang masalah yang saya alami hari ini. Ya, baik Pak. Terus apa definisi tujuan akhir yang Bapak inginkan setelah proses coaching ini ya Pak? Tentunya saya mendapatkan solusi ya, kemudian solusi tersebut saya terapkan dan berhasil. Itu keinginan saya sebetulnya. Mudah-mudahan ya Pak ya. Terus apa ukuran keberhasilan menurut Pak Aceh? Ukuran keberhasilan menurut saya ya tentunya masalah yang saya alami tadi pagi sebenarnya itu tidak terulang kembali. Oh ya, semoga ya Pak ya. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke sesi identifikasi ya Pak. Apa yang membuat Bapak merasa kesulitan terkait masalah hari ini? Oke, masalah saya itu sebetulnya ini Bu, masalah pembelajaran. Itu saya sudah siap ya, ngajar semangat, Iya. sudah nyiapin model pembelajaran, Iya. ya, sumber juga sudah ada. Ketika saya masuk kelas itu, kemudian saya melakukan proses pembelajaran, nampaknya anak itu banyak yang tidak antusias, kurang antusias. Ada juga anak yang ya mungkin tidur atau gimana, mungkin nggak tahu saya. Iya. Nah itu, jadi kan saya kesel, saya udah semangat
sumber belajar sudah banyak, maka sesuai dengan diferensiasi ya, sumber video dan sebagainya. Ketika pelaksanaan responnya kurang. Berarti kurang Nah, respon peserta didik ya Pak? Iya kurang, tapi nggak semuanya, cuma Iya. ada beberapa. Saya inginnya kan semua menyenangkan, nggak semuanya menyenangkan. Baik. Coba ceritakan lebih lanjut Pak. Bagaimana perasaan kesal itu muncul? Oke, munculnya itu ya memang ya ketika saya ngajar, saya sudah semangat, kemudian sumber sudah disiapkan, metode sudah disiapkan, kemudian ketika saya mengajar, anak tuh ya terlihat tidak antusias. Nah, kemudian ada juga yang beberapa anak mungkin 1 atau 2 ya, anak tuh dia tiduran. Nah, itu yang membuat saya kesal. Apa sebetulnya salah saya? Saya tuh salah apa sebetulnya? Saya sudah menyiapkan, sudah semangat, sudah mungkin apa yang saya tuh berpikir apa yang perlu saya tambahkan. Nah, itu yang menjadi kesal sampai hari ini. Saya tuh pengen nyari solusi. Oke, kita cari solusi bareng-bareng ya Pak ya. Coba sekarang saya sangat paham sekali kekesalan yang Pak Acep rasakan. Bagaimana kita sudah menyediakan media pembelajaran yang bervariasi, kitanya sudah semangat belajar, tapi peserta didik tidak memberikan respon yang sama seperti semangat yang muncul dari diri kita. Itu pasti emang kesal banget sih Pak ya. Sekarang kita coba cari solusinya bareng-bareng. Kita akan mengatasi hambatan ini. Coba apa ada hal lain yang ingin Bapak tambahkan? Terkait masalah tadi saya pikir udah itu Bu masalahnya sebetulnya ya. Masalah yang saya alami situasinya seperti tadi sudah seperti itu, mungkin nggak ada lagi situasi yang lain. Yang itu yang saya pikirkan itu sebetulnya itu. Baik Pak. Sekarang kita lanjut ke rencana aksi ya Bapak ya. Bentar. Oke. Baik Pak, sekarang mari kita ke rencana aksi ya Bapak ya. Apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan yang Bapak inginkan? Untuk tidak kesal lagi, merasa kesal lagi, dan dapat semangat lagi dalam proses pembelajaran. Kayaknya ya sih Bu ya, saya sempat berpikir ya, kayaknya anak tuh perlu perlu difokuskan dulu mungkin ya. Iya. Saya sudah semangat nyiapin sumber belajar, langsung ngajar, tapi tidak disiapkan dulu. Saya sempat berpikir sih, mungkin perlu ada ice breaking mungkin ya, supaya anak itu fokus dulu mungkin. Iya. Itu saya sebelumnya memang pernah. Nah, anak tuh, tapi pas tadi memang saya nggak ingat ya. Iya. Baru ingat sekarang nih ketika mulai mungkin. Kayaknya saya perlu memfokuskan anak dulu kayak speaking mungkin ya, atau misalkan saya juga mungkin perlu kayak game pembelajaran mungkin ya. Iya. Supaya itu antusias mungkin. Saya pengen coba. Iya. Bagus ya Pak ya. Solusi yang muncul dari Bapak. Lalu adakah prioritas yang Bapak miliki dari rencana aksi? Prioritasnya sebetulnya ya saya ingin mencari ice breaking yang memang bisa membuat anak itu antusias ya, membuat fokus. Itu yang ya itu kan gampang juga ya, kita nyari di internet ya, di YouTube. Perlu ikut pelatihan di YouTube juga banyak ya. Itu buat ice breaking atau menyajikan hal-hal yang menarik fokus peserta didik sebelumnya gitu ya Pak. Coba sekarang ada prioritas yang Bapak miliki dalam rencana aksi Bapak? Prioritas tentu ya, karena kan saya ingin mencoba ice breaking ya. Langkah pertama saya itu tentu ya mencari ice breaking yang membuat fokus anak. Ya tentu itu banyak. Saya juga pernah lihat di YouTube gitu katanya. Saya coba untuk nonton YouTube
ice breaking. Ya mudah-mudahan bisa dilakukan di kelas sehingga anak pun fokus dengan saya. Astagfirullah. Bentar ya, Pak. Pak bisa dipotong ya? Jangan dibikin. Stop. Lalu apa strategi yang akan Bapak gunakan untuk mencapai tujuan supaya anak-anak dapat fokus dalam proses pembelajaran? Strategi yang saya akan lakukan untuk mencapai rencana saya ya apa yang saya sampaikan tadi ya. Langkah pertama saya akan mencari ice breaking yang membuat anak fokus. Nah, kemudian selain saya mencari sendiri, saya juga ingin coba kolaborasi ya dengan teman-teman saya. Mungkin ada teman-teman saya yang pernah melakukan ice breaking atau cara lain ya supaya anak fokus. Iya. Mungkin itu yang ingin saya lakukan. Pertama cara sendiri, nyari sendiri. Yang kedua saya kolaborasi dengan teman, bertanya lah kepada teman terkait masalah ini. Iya, baik Bapak. Bagus sekali ya itu langkah-langkah yang Bapak akan ambil sudah sangat baik terkait dengan mencari contoh-contoh ice breaking sendiri, juga melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat terkait bagaimana meningkatkan fokus belajar peserta didik ya Bapak. Lalu bagaimana tindak lanjut dari rencana aksi ini? Tentunya tindak lanjutnya ya kalau nanti berhasil ya, berhasil diterapkan ya saya akan coba untuk menerapkan terus Ya. Tidak di kelas itu saja. Nampaknya mungkin ada kelas juga yang memang pada situasi tertentu mereka juga tidak fokus, mungkin saya akan coba untuk terapkan juga di kelas yang lain. Bagus ya Pak ya. Sekarang kita ke sesi tanggung jawab Bapak. Sekarang apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang sudah dan akan Bapak laksanakan? Tentunya saya buat komitmen ya, berkomitmen ketika tadi yang saya sampaikan ya, ketika saya berhasil nanti di rencana saya berhasil melakukan memfokuskan anak dengan rencana saya yang tadi ice breaking, dan kemudian ada game permainan ya, game pembelajaran ya. Saya akan coba untuk menerapkan dalam setiap pembelajaran saya, dimanapun ya, di kelas manapun, supaya anak yang memang dia fokus, kemudian senang juga ya. Saya pikir anak itu kan kodratnya itu kan bermain ya. Iya, betul. Ya mungkin dengan ice breaking, dengan game interaktif pembelajaran itu memenuhi kebutuhan anak sebagai kodratnya itu bermain. Mungkin itu. Baik ya Bapak. Sekarang siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen itu? Mungkin teman sejawat saya mungkin ya. Kita kan sering diskusi juga ya di MGMP MGMP Mapel ya. Kita sering diskusi, sering mengingatkan juga ketika ada masalah, juga sering menyampaikan ya. Nanti sering mengingatkan, sering memberikan solusi juga. Mungkin itu dari teman saya mungkin yang mengingatkan nanti. Baik Pak. Bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini? Kapan Bapak akan melaksanakan? Karena kejadian tadi pagi ya, mungkin nanti kan dilaksanakan berarti minggu depan, hari ini juga. Mungkin sorenya bisa bisa bertemu dengan ibu lagi. Pas hari itu saya melaksanakan, masih hangat-hangat ya makanya. Saya mungkin bisa bertemu dengan ibu lagi, ngobrol lagi berkaitan dengan masalah saya tadi, apa sudah selesai atau belum. Baik Bapak. Akan saya nantikan tindak lanjut dari rencana aksi yang sudah Bapak laksanakan. Semangat terus ya Bapak dalam membimbing peserta didik Bapak supaya dapat kembali fokus belajar lagi.
Baik Bapak. Baik, Saya makasih, tutup Ibu, ya. sesi coaching hari ini ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Baik, setelah tadi melihat apa yang dilakukan Ibu dalam kegiatan kucing bersama Pak Acep ini, saya lihat sudah luar biasa ya terkait kegiatan kucing ini. Yang pertama yang saya tanyakan, apakah Ibu apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan kucing yang menjadi indikator ketercapaian dalam pengembangan yang diinginkan oleh Ibu itu sendiri? Kira-kira apa Bu indikatornya? Indikator yang ingin saya kembangkan. Dalam ketercapaian Oh, kegiatan kucing itu sendiri. jadi indikator yang ingin saya capai itu yaitu saya dapat membimbing coach saya menemukan solusi dari permasalahan yang beliau alami seperti itu Pak. Iya ya. Berarti ketercapaiannya bisa menggali potensi dan bisa menemukan solusi terbaik ya. Betul. Ya. Nah, ketika emang tadi saya lihat yang dilakukan oleh Ibu pada saat kegiatan kucing ini, saya lihat sudah memenuhi apa yang menjadi kompetensi inti dari kucing itu sendiri, dengan dengan kehadiran penuh ya, terus juga bisa menggali potensi atau menggali masalah yang menggali masalah yang dialami oleh kucing gitu kan. Terus dengan sehingga muncullah permasalahan yang kalau saya lihat di sini kurangnya antusias dalam kegiatan belajar ini. Nah, dengan seperti itu, dengan pertanyaan-pertanyaan bobot yang dilakukan oleh coach, bisa menumbuhkan atau bisa memunculkan jawaban atau solusi terbaik dari kucing itu sendiri. Nah, sudah luar biasa. Mungkin yang terakhir yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil atau berdasarkan coaching ini Bu, kira-kira? Jadi saya ingin kompetensi yang ingin saya kembangkan selain dari kehadiran penuh tadi ya Bapak, Iya. saya ingin mencoba mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Karena itu salah satu kompetensi yang memang saya perlu tingkatkan. Iya. Baik, berarti yang ingin dikembangkan yaitu mendengarkan aktif dalam kegiatan coaching itu sendiri ya. Betul. Nah, saya kira sudah luar biasa dengan kegiatan coaching ini. Mudah-mudahan bisa terus dilaksanakan dan dikembangkan, dan mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan solusi terbaik dari apa yang telah kita lakukan. Mungkin itu saja dari saya. Baik, untuk selanjutnya. Baik, ya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya sudah melihat tadi observer dan coach serta coachee melakukan sesinya masing-masing. Nah, berikut izinkan saya untuk memaparkan hasil pengamatan saya. Untuk yang pertama yaitu untuk observer itu sendiri. Pada pra-observasi tadi saya lihat Pak Jejen di sini sudah menghadirkan kehadiran penuh ya, sudah menanyakan kabar kepada coachnya, kemudian juga Pak Jejen telah mengingatkan coach tentang rubrik penilaian coach yang harus ditempuh. Kemudian observer juga sudah menanyakan tentang mengingatkan kembali ya tentang kompetensi apa yang seharusnya dikembangkan ya oleh coach itu sendiri. Kemudian untuk coach tadi saya sudah lihat bahwa coach sudah berusaha untuk menghadirkan kehadiran penuh dengan mengucapkan salam, tadi menanyakan juga perasaan kepada coaching Pak Acep, kemudian juga sudah menanyakan tujuan coaching itu sendiri, kemudian menanyakan tujuan keberhasilan, dan menanyakan juga tentang permasalahan yang dihadapi oleh coach ya, coaching ya. Kemudian juga saya lihat di sini coach itu sudah dapat menggali potensi dari coach itu sendiri. Tadi sudah ditanyakan dan
sudah dapat kesimpulan bahwa ternyata rencana aksi ke depan Pak Acep ini sebagai coach akan memfokuskan siswa sebelum pembelajaran. Jadi apapun semua yang diajukan oleh Pak Acep ternyata siswa mental, ternyata siswanya dulu yang harus dikondisikan. Yaitu tadi Pak Acep sudah menemukan bahwa akan memfokuskan dengan ice breaking, ya betul ya, saya sudah lihat sendiri ternyata coach itu sudah bisa menggali potensi dari coach. Nah untuk coach sendiri, coach ini sudah bersifat terbuka, jadi semua pertanyaan dijawab dengan jujur. Saya melihat dan terlihat dari emosinya, wajahnya keluar unek-uneknya gitu ya. Memang kesel tuh benar-benar kesel gitu kan ya, tapi alhamdulillah setelah berbincang dengan coach itu sendiri akhirnya menemukan fokus ya, cara awal untuk memfokuskan siswa sebelum pembelajaran. Dan juga coach terlihat yakin dengan strategi yang akan dilakukannya ke depan dan istilahnya pecah bisulnya gitu ya. Jadi pecah masalahnya dengan rencana aksi berikutnya ya. Nah itu untuk observer, coach dan coach di awal. Kemudian pada akhir observer di sini Pak Jijit sudah menanyakan kembali ya, dan sudah membacakan hasil pengamatan yang dilakukan antara coach dan coachee. Tadi saya sudah lihat, dan juga Pak Jijen sebagai observer sudah menanyakan tentang rencana tindak lanjut dari coach itu sendiri ke depannya, dan sudah dipastikan dan juga sudah diketahui bersama sehingga bisa dilakukan pengembangan coaching dari coach itu untuk depannya. Itu saja dari saya sebagai pengamat. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum.